ini kan kejadian paling tragis Mas Oi. Hmm. Dalam arti paling tragis itu ini. Miskin di negeri kaya, itu konyol kalau aku bilang. Apa semua ini ada dalangnya, bisa dibilang gitu. Jadi analisaku ini adalah memang ada sengaja di sekeliling Pak Prabowo ini ditutup aksesnya. Banyak pihak yang bermain di sini ya. Sangat banyak sekali pihak yang bermain. Banyak itu bisa dimasukkan dalam kelompok ya. Aku bilang ada 3 kelompok aja udah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya di rumah. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis Kupas Mistis, acara yang bahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Dan tema kita malam hari ini ada hubungannya dengan kerusuhan-kerusuhan dan demo-demo yang lagi ada di jalanan sekarang ya. Mudah-mudahan Sobat Kumis mau dengerin dari sisi mistisnya nih. Yaitu ungkap misteri gelombang energi di balik demo DPR RI. Agak berat tapi karena lagi in nih kita bahas dulu nih kayak gini. Dan saat ini telah hadir di studio kita tamu kita istimewa, beliau seorang pakar spiritual. Mari kita sambut Ki Atmo Wijoyo. Ki Atmo, selamat malam. Selamat malam Mas Oi. Gimana kabarnya nih? Sehat. Alhamdulillah. Sehat Happy sehat. Kan kalau ini di medsos kayaknya vokal banget, kirain hilang. Enggak lah, sekarang udah bukan zaman seperti dulu lah. Oh udah benar ya. Akhirnya mampir ke Kumis lagi, udah lama padahal nggak mampir ya. Iya Mas Oi. Tapi lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Biasa masih ya supranatural sejarah budaya masih ya. Masih jalan tuh. Masih jalan, YouTube juga masih jalan. Dan ya kalau namanya elaborasi budaya dan sejarah, kita ini adalah pembuat budaya dan kita adalah pelaku sejarah yang nantinya akan diceritakan. Makanya kita mesti do something yang terbaik buat, ya paling nggak buat sekeliling kita dulu lah. Seperti itu sih. Kata Bung Karno dulu, jas merah ya. Ya seperti itu kira-kira. Kan belum lama ini juga main ke podcastnya Robi Purba ya. Oh iya, sama Bang Robi. Itu kan lagi naik tuh kayaknya tuh. Lu ngebahas apa terakhir tuh? Banyak sih kalau Bang Robi itu pandangannya dia, kebetulan dia sukanya yang aneh dalam tanda kutip, itu bukan sekedar setan gitu, enggak sekedar gitu. Cuman kita juga ngebahas tentang sejarah dan budaya bangsa, karena bagaimanapun juga sekarang kita ini adanya kita yang sekarang ini dulunya seperti apa, kita perlu telusuri, karena banyak sekali pembelokan sejarah kan yang memang ya contohnya seperti saat ini ya, contohnya seperti keadaan sekarang yang bisa dibilang memanas. Ini juga ada beberapa hal yang faktanya masih belum banyak orang tahu kan sebenarnya. Kita aja belum tentu tahu kan faktanya seperti apa. Iya. Berarti banyak rahasia di dalam rahasia ya berarti. Pasti, itulah yang kita telusuri. Asik kok Mas Oi seperti itu. Tapi kalau jalan-jalan penelusuran ke tempat-tempat mistis masih? Apa udah jarang? Masih sebenarnya, cuman kan aku kebetulan aku ini pecinta sejarah. Jadi kalau aku ke suatu tempat yang so called mistis gitu ya, aku pasti ke situ dengan pandangan sejarahku dan kemudian pandangan budayaku seperti apa. Terakhir sama si Panji Petualang, sama Panji itu. Oh, Panji. Ada namanya Batu Peti. Apa tuh, Mas? Batu Peti itu situs megalitikum. Situs megalitikum yang cukup besar, cukup tua memang, tapi masih kurang perhatian lah dari pemerintah, dan kemudian yang meneliti itu kalau nggak salah terakhir orang Inggris. Malah orang luar yang tertarik ya. Betul, karena mau nggak mau ya, faktanya yang nemu Borobudur, Stamford Raffles ya kan. Kemudian dulu orang taunya cerita Roro Jonggrang Candi Prambanan. Sekarang kemudian setelah diteliti sama orang-orang yang pada penelitiannya yang benar ya, itu ternyata kan namanya bukan Prambanan, namanya Siwagraha itu. Oh ada namanya. Patungnya bukan Roro Jonggrang, itu patung Durga, seperti itu. Berarti memang ya kita harus lebih banyak belajar tentang sejarah, bisa dibilang gitu ya. Betul, kita mengungkap sejarah dari sumber-sumber primer sih, aku biasanya gitu. Kayak Atmo nih kebanyakan sekarang di dunia non mistis ya, bisa dibilang gitu.
mistis buat aku ini adalah sesuatu yang harus dipecahkan, Mas Oi. Karena gini, mistis ini kabut ya. Kalau aku bilang mist kan, mist itu adalah kabut. Mistis itu adalah sesuatu yang masih belum terlihat jelas, masih terlihat kabutnya. Nah, kita singkap seperti itu. Bisa kita bisa kita ambil sudut pandang secara sains, bisa kita ambil sudut pandang secara budaya. Karena nantinya jika mistis kabut itu jelas terungkap, maka kita akan mendapatkan banyak hal bermanfaat semuanya bagi kehidupan kita. Sebenarnya seperti itu sih. Lebih ke berarti memang biar jelas aja nih, intinya seperti itu ya. Iya, seperti itu kira-kira. Terus kalau ngomong-ngomong soal gitu, ke tempat-tempat sejarah ataupun tempat-tempat yang memang orang nggak tahu nih sejarah aslinya seperti apa, itu perlu make, bisa dibilang ilmu penerawangan nggak sih di situ? Ya, dulu itu ada salah satu komunitas namanya Turangga Seta. Turangga itu kuda, Seta itu putih. Nah, dulu mereka juga pakai metode seperti itu, metode menyan. Kalau teman-teman Turangga Seta yang masih ingat ada metode menyan. Cuman namanya metode menyan, kita perlu cross check dengan adanya sumber-sumber primer sejarah. Kita berpegangan sumber primer itu contoh adanya prasasti, kemudian contoh adanya catatan serat yang sejaman dan seera seperti itu. Nah, setelah itu tercross check, maka atau mistis atau kabut itu tadi akan tersingkap pelan-pelan dan wow, kita bakal kagum kok ngelihat hal yang seperti itu. Tapi kira-kira itu sejalan nggak sih ketika penerawangan dan dibandingkan dengan literasi sejarah yang udah ada, kira-kira kebanyakan sejalan nggak? Kalau di era sekarang ya, kebanyakan enggak. Sayangnya gitu. Sayangnya gitu. Tapi di era dulu memang ini bukan hanya di era sekarang sih, bahkan dari tahun 1700-an abad ke-18 ini udah banyak pandangan-pandangan secara subjektif yang dibungkus dengan kalau dibilang dengan pendapatnya mereka sendiri. Jadi perspektifku seperti ini dan ini benar. Mereka ngeklaim ini benar seperti itu. Contoh yang paling baru aja ya, tapi ini orang anggapnya klasik. Sabdo Palon pernah dengar Mas Oi? Iya tuh, lebih kemana itu arahnya? Sabdo Palon itu nggak pernah ada di sejarah sebelum tahun 1920. Seperti itu. Bisa dicek di semua literatur. Kalaupun ada namanya Sabdo Palon, nggak bakalan pernah ada. Karena adanya adalah di Serat Darmo Gandul yang nama Sabdo Palon Noyo Genggong itu loh. Itu adanya di Serat Darmo Gandul. Tahunnya tahun 1920-an lah. Penulisnya namanya Ki Kalamwadi. Oh, udah ada penulisnya berarti. Betul. Di situ kalau nanti penulisnya kita track secara ilmiahnya ya, secara ilmiah. Nanti tanyain, katanya kan ceritanya Sabdo Palon itu kan dia mengiringi Prabu Brawijaya, kemudian nanti akan menuntut setelah 700 tahun akan menuntut Nusantara kembali ke kejayaan leluhur. Seperti itu kan contoh. Kalau nanti ditanyain Raja Brawijaya itu yang mana? Raja Brawijaya itu yang mana? Itu kan jadi perdebatan nanti. Iya. Ada Dhyarana Wijaya. Itu banyak lah. Itu bisa jadi bisa jadi bahan pembicaraan yang sangat keren sekali, bahan diskusi. Tapi nanti pasti ketemu seperti itu. Jadi memang sengaja belum diungkapkan ya, biar lebih ke maksudnya kayak sekarang aja nih kan agak-agak panas nih. Mungkin salah satunya proses kali ya. Ini salah satu proses yang aku maksud. Ini adalah salah satu proses. Kalau dibilang ya Indonesia ya, aku langsung bilang aja ini Indonesia. Kalau perumpamaan seorang ibu pertiwi kan, ini udah hamil tua, sudah hamil tua. Nah, masalahnya adalah saat orang mau melahirkan lagi, ibu pertiwi mau melahirkan lagi, nanti yang dilahirkan ibu pertiwinya bisa selamat dan anaknya bisa selamat, atau menghasilkan anak yang baik, atau kemudian menghasilkan bencana bagi ibu dan anaknya. Dua-duanya sama-sama, ya tahulah ya resiko melahirkan kan seperti itu ya memang. Ya seperti itu. Ini perumpamaan dari zaman dulu. Ibu pertiwi sedang hamil tua. Kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, itu Mas Oi. Berarti emang agak serius sebenarnya. Sebenarnya sangat serius sekali ini. Sangat-sangat serius sekali dan memang bukan hanya terjadi di akhir-akhir ini ya. Kita untuk memandang kejadian di hari ini, kita perlu menarik ke belakang. Bahkan 10 sampai 15 tahun. 10 sih spesifik lah aku. Ya kan? 10 tahun kita perlu pandang apa yang terjadi. Ternyata yang terjadi itu jauh berbeda dengan 10 tahun, 1 dekade sebelumnya. Jauh berbeda seperti itu. Kalau aku bilang
Kalau aku bilang hal-hal seperti ini memang mau nggak mau pasti terjadi. Terkontrol atau tidaknya itu perkara lain. Lah zaman sekarang banyak sekali yang nggak terkontrol. Contohnya kemarin aja yang masa mendatangi rumah anggota-anggota DPR yang memang kalau aku bilang itu anggota DPR mulut bensin sih. Kan yang memantik kan mereka kan seperti itu. Sampai wah tanggung jawab sih harusnya. Tapi ya memang gimana lagi, masa seperti itu ada yang menggerakkan memang. Ada yang menggerakkan itu dalam arti menunggangi ya. Kalau jiwa demonya yang awal ya kan, kalau ada yang bilang ini digerakkan oleh asing dan lain sebagainya, coba tolong dicek komentar-komentar yang ada di media sosial atau postingan-postingan yang ada di media sosial. Kita bisa tahu kok itu organik apa enggak. Dengan hati nurani kita itu loh, nur cahaya hati kita dari Tuhan. Seperti itu. Bahkan kemarin kalau boleh aku mau tunjukin, aku sempat diwejang sama salah satu kiai sepuh, yaitu Kiai Arif Zamzami dari Gondosuli Temanggung. Beliau itu bilang, ya pokoknya kalau nanti orang yang qanaah ikhlas ya kan, kita ini sebenarnya kerja apa sih, nggak tahu kan, belum tahu kan hasilnya apa, kecuali kalau udah gajian ya kan. Kita nggak tahu, tapi kita ikhlas untuk hal itu, ya pasti hasilnya baik. Tapi kalau sekarang orang-orang yang aku bisa bilang, aku tanyakan lah ya kepada kalian yang nonton video ini, menurut kalian kira-kira orang yang ada di atas, di pemerintahan atau di DPR, trias politika, eksekutif, yudikatif, legislatif, ini apakah memang benar-benar mereka bekerja dengan qanaah seperti itu? Itu kan patut kita pertanyakan kembali, karena pemilihan kepemimpinannya udah jauh banget dari yang diajarkan Kanjeng Nabi. Ya seperti itulah. Oke, seru juga nih maksudnya, tapi kita urut dari awal dulu nih ya. Siap. Ini ada hubungannya nggak sama ilmu penerawangan? Oke, ilmu penerawangan ya. Kalau dari zaman dulu, Mas Oi, penerawangan paling gampang itu weton lah ya, primbon lah ya. Oke. Itu ilmu secara statistik. Oke. Nah, adapun penerawangan yang sekarang beberapa kali aku bilang di media sosial, udahlah tenang aja, santai, kelar habis ini. Ya, memang seperti itu. Itu adalah salah satu ilmu untuk membaca alam, Mas Oi. Iya. Berarti memang secara garis besar mungkin di Ki Atmo ini sudah tahu gitu akan terjadi seperti ini. Iya, bahkan sebelumnya ya, kalau ada orang-orang yang ngikutin aku di YouTube juga, ini aku udah tarik mundur dari 2 bulan sebelumnya. Dari 2 bulan sebelumnya udah aku kasih sedikit-sedikit prediksi. Nggak mungkin kan aku ngomong, nanti aku yang kena, dipikir aku yang provokator ya kan. Dengan bahasa-bahasa semantik seperti itu pasti aku kasih. Dan sekarang ya udah, kejadiannya seperti ini sih. Tapi kalau ditarik mundur lagi nih, Ki, boleh tahu nggak sih sebenarnya Ki Atmo ini punya kemampuan seperti ini itu dari kapan gitu? Kemampuan yang sekarang ini aku dapatkan dari perjalanan ya. Tapi kalau suatu anomali atau anehnya aku, itu dari umur 8 bulan. Oh, udah ada itu fotonya di Instagramku. 8 bulan aku jangan ditiru, sama gini. Ngasih air ke orang, ya ada sih emang itu. Oh, emang udah dari dulu ya berarti ya. Itu. Tapi Ki, ketika menerawang atau memprediksi sesuatu itu ada ritual khusus nggak kira-kira di sini gitu emang? Oke, ini sebenarnya ritual khusus ini adalah sesuatu yang daim. Kalau aku bilang daim. Daim itu sesuatu yang berkelanjutan terus-menerus. Seperti contohnya gini Mas Oi. Kalau kita mau memprediksi adanya hujan apa enggak tanpa BMKG lah ya tentunya. Oke. Tanpa BMKG tentunya. Kita mesti tahu, kita ngelihat struktur langit, warnanya apa, awan seperti itu. Nah, sama aku juga seperti itu. Alam ini seperti apa? Apakah akan ada gempa bumi? Itu biasanya terjadi di bulan ini, itu akan menandakan apa? Itu ada bukunya Mas Oi sebenarnya. Ada kitabnya. Oh, kalau di Jawa mungkin titeni ya atau apa? Betul, ilmu titen. Ilmu titen itu kalau di Islam ya kan namanya ma'arif. Ma'arifat itu loh kalau orang-orang bilang itu loh, ma'arifat. Itu kan memahami secara arif, bukan secara caranya doang, bukan secara ilmunya doang atau alimnya doang, tapi udah arif, ma'rifat. Ada nggak sih dampak, istilahnya sesuatu dampak gitu untuk Ki Atmo sendiri ketika menerawang itu hasilnya tuh negatif gitu?
Oke, jika aku nerawang dan hasilnya negatif ya, efek buruknya buat aku. Kalau efek buruknya buat aku sih sebenarnya nggak ada ya Mas Oi. Tapi kita kan ada beberapa skala ya. Ada skala yang keluarga kita, kemudian lingkungan kita, bangsa kita. Biasanya aku timbul giroh sih. Biasanya gitu. timbul banget giroh. Akhirnya teriak-teriak kan di sosmed jadinya, teriak-teriak di IG jadinya. Ya gitulah. Mau nggak mau giroh itu pasti timbul sih. Berarti kalau kejadian-kejadian kayak Ki Atmo nih lebih vokal di sosmed atau gimana itu bisa dibilang outputnya ya. Betul, itu outputnya. Prosesnya ya mungkin, aduh Mas Oi, prosesnya kalau disebut prosesnya aku nggak perlu cerita seperti apa. Yang jelas aku itu sering tidur di jalan, udah gitu aja. Pernah nggak Ki? Ketika Ki Atmo ini coba menerawang gitu terus minimal tahu nih ke depannya seperti apa. Ki Atmo pernah nggak untuk memperbaiki biar tidak terjadi seperti itu atau memperbaiki keadaan lah bisa dibilang? Ya, memperbaiki keadaan pernah aku lakukan dalam kondisi kalau skalanya kecil ya. Paling nggak ke aku sendiri. Aku udah tahu nih aku mau berangkat apes nih, ya kan. Terus habis itu, wah nggak bisa, aku nggak bisa berangkat. Terus beneran ada sesuatu yang terjadi. Dulu ada kereta yang anjlok di jalur selatan. Nah itu aku hampir naik tuh keretanya itu. Akhirnya ya alhamdulillah nggak jadi. Kalau nggak stuck aku di situ. Berarti bisa merubah takdir bisa dibilang gitu. Aku ditakdirkan untuk tahu sih, Mas Oi. Jadi itu aku nggak merubah takdir kejadian itu, tapi aku ditakdirkan untuk tahu. Jadi aku nggak kena dampaknya gitu aja. Oh lebih ke situ ya berarti. Ya. Iya. Oke kita mulai masuk nih ke yang lagi rame banget nih di luar sana kan. Siap. Kalau di sosmednya kan Ki Atmo ini kayaknya berapi-api banget nih untuk menjelaskan ini rusuh nih, ini segala sesuatu kayak gitu-gitu maksudnya. Iya. Apa Aku sih, gimana tanggapannya? tanggapanku buat masyarakat ini udah apa ya, sekarang kita bisa bilang lah ya, cari kerja susah, kemudian ekonomi lagi seperti ini ya kan. Terus habis itu beberapa orang ini nggak dapat keadilan, banyak orang yang nggak dapat keadilan. Memang keadaannya seperti itu. Kalaupun ada orang yang punya pekerjaan, ekonominya enak, kemudian dapat keadilan, berapa persen dari masyarakat Indonesia, sejujurnya berapa persen dari masyarakat Indonesia, itu kan bisa dicek di BPS ya kan. Nah kemudian suara-suara masyarakat ini, masa sih masyarakat ini kan kejadian paling tragis Mas Oi. Dalam arti paling tragis itu ini, miskin di negeri kaya itu konyol kalau aku bilang. Miskin di negeri kaya itu sangat konyol sekali. Nah kalau negeri kita kaya, kemudian kita masih miskin, siapa yang menikmati kekayaan itu? Itu kan timbul pertanyaan. Makanya masyarakat ini resah kan, kok aku nggak kaya di Indonesia, padahal katanya negeriku kaya, segala macam. Kok aku nggak bisa dapat apa yang aku inginkan di sini, kayak aku yang dilupakan sama negara. Aku bilang negara dan pemerintahan beda loh ya. Negara sama pemerintahan itu beda. Kok aku kayak negara ini nggak sayang sama aku? Aku sayang sih sama negara, sama Indonesia ini. Dan akhirnya teriakan masyarakat seperti itu, which is ini udah dari zaman dulu Mas Oi. Iya. Bahkan sebelum Indonesia merdeka kan sudah seperti itu kondisinya. Nah, mereka ini ingin memperbaiki dengan menyuarakan berbagai macam hal. Karena masyarakat sekarang sudah cerdas ya. Sudah cerdas, mereka bisa berpikir, tapi juga banyak masyarakat yang sengaja dibodohkan dengan berbagai hal. Contohnya key opinion leader yang ngelit opini-opini yang seperti itu juga berbahaya bagi masyarakat. Apalagi media sosial yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itulah yang berbahaya. Tapi yang jelas mereka kepingin makmur, udah seperti itu aja. Simpelnya gitu ya. Simpelnya seperti itu. Padahal sebenarnya kalau mau cari makmur ya kan, Indonesia kan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Coba cari kemakmuran di Pancasila, ada nggak kira-kira? Nggak ada. Nggak ada. Di Pancasila itu nggak ada kata untuk tujuan kemakmuran. Yang ada adalah keadilan sosial. Itu yang dicari sama masyarakat zaman sekarang, Asoy. Seperti itu. Tapi ini agak berat ya berarti, emang harus nyerempet politik ya berarti. Ya, mau nggak mau lah. Aku itu biasanya diprotes. Apa paranormal ngomong politik gitu. Kan seperti itu ya. Tapi aku boleh bilang seperti ini. Dulu itu ada seorang paranormal senior namanya Pak Permadi. Ya. Pak Permadi kan. Nah, politisi. Dia politisi. Bahkan zaman-zaman dulu orang-orang yang punya ilmu linwe ya, itu memang deket sama kekuasaan karena bukan apa-apa sih, untuk saling kontrol, seperti itu sih sebenarnya.
yang buat kegayaan jagoan, enggak seperti itu. Tapi Kak Atmo kemarin ikut gak demo berarti? Kebetulan demonya ya, aku mengamati dari sangat dekat sekali, tapi aku nggak di situ, gitu. Karena aku ada kerjaan lah mas waktu itu. Tapi zona tempat tinggal Kak Atmo aman ya? Alhamdulillah sangat aman sekali, Aman ya, sekali. alhamdulillah. Sementara sangat aman sekali, karena doxingnya bahaya sekarang. Apa tuh maksudnya? Doxingnya itu adalah penyebaran informasi. Seperti kemarin yang sangat-sangat kejebolan itu ya. Kalau rumahnya Uya Kuya, kemudian Eko Patrio, oke lah banyak orang tahu. Ahmad Saroni banyak orang tahu. Rumahnya Bu Sri Mulyani ini, siapa yang tahu? Teman-temannya aja belum tentu tahu. Kok ada di doxing, disebar informasinya. Itu kan bahaya sebenarnya. Wah gawat sih ini. Sekarang ini gawat bener. Tapi menurut Kak Atmo sendiri nih, ada nggak sih perbedaan energi negatif biasa dengan energi yang berhubungan sama kekecewaan rakyat ini gitu? Ya, kita bisa rasakan kalau di lapangan itu sangat bisa dirasakan. Kalau energinya itu kita lihat aja udah ngerasa terharu, berdebar-debar seperti apa. Itu para aparat ya kan, baik dari TNI maupun Polri, ini yang turun ke lapangan sangat berpengalaman menghadapi hal itu. Mereka juga kadang-kadang pengen nangis. Pendemo-demo yang ingin menyuarakan aspirasinya ini juga benar-benar girohnya beda. Tapi nanti kalau udah nuansanya sereng, kalau orang Jawa bilang sereng ya, sereng itu nuansanya nggak enak, tapi aku belum nemu padanan kata Indonesianya ya, sereng aja udah. Nah itu udah pasti ada sesuatunya seperti itu. Itu kelihatan kok di langit, sebenarnya kelihatan kok Mas Oi. Berarti memang energi ini berpengaruh ya buat bangsa kita saat ini ya berarti? Sangat berpengaruh sekali. Bahkan kemarin ada mungkin orang-orang nggak ngeh ya, ada pertanda. Ada salah satu pertanda yang biasanya gempa pusatnya adalah di laut. Bener kan Mas Oi? Ya kan? Kemarin itu di Karawang, Purwakarta, Bekasi dan sekitarnya itu gempa di darat. Nama patahannya adalah Sesar Baribis yang yang gerak kemarin itu. Itu udah lama nggak pernah gerak. Nah, kalau bumi bergerak sesuatu, ini pasti merespon energi nih. Energinya keluar, dan kemudian kita harus tangkap apa ini, ada apa ini maksudnya, kira-kira ada apa ini. Ternyata ya pecah lah, kira-kira gitulah. Itu salah satu bisa dibilang pertanda ya berarti. Pertanda alam, betul, pertanda alam. Tapi Kak Atmo pernah nggak ngerasain sebelumnya nih tanda-tanda energi yang nggak enak sebelum terjadi demo ini selain tadi gempa ya bisa dibilang gitu? Iya. Terawangan entah seperti apa gitu pernah berarti intinya? Dari awal tahun malahan Mas Oi. 2025 ini awal tahun. Betul. Dari awal tahun mungkin sekitar tanggal-tanggal 4, tanggal-tanggal 5 Januari ya kan. Aku ingat karena aku keluarkan konten pas waktu itu. Masih ada. Aku private langsung. Dari situ aku amati, aku cek. Karena energinya udah nggak enak nih, energi alamnya udah nggak enak, anginnya beda. Kemudian kemarin hujan salah musim kan, sampai sempat banjir itu Jakarta. Itu benar-benar, wah ini ada sesuatu nih di luar pengelolaan pengelolaan banjir dan lain sebagainya. Tapi ini ada sesuatu yang memang akan terjadi. Ya udah mau nggak mau, aku nggak punya tangan sendiri buat nyegah. Yang bisa aku lakukan cuman menyuarakan suaraku yang aku rasa aku tahu sesuatu gitu loh. Yang Kak Atmo lihat itu menurut penerawangan Kak Atmo dan untuk masyarakat nih perlu tahu gitu. Kira-kira seperti apa, ada nggak? Oke, yang masyarakat perlu tahu ya. Sekarang sedang ada kekuatan yang bergolak di tingkat atas yang ngehandle negara ini loh, yang ngehandle negara Indonesia ini sedang bergolak nggak karu-karuan. Ini perlu doa dari kita semua sih sebenarnya. Kita harus bener-bener pandai dan bener-bener pintar untuk mengambil sikap. Karena kalau kita mengambil sikap secara ceroboh, gegabah, jadinya cuman chaos, nggak ada solusi seperti itu. Pun adanya, kalau masyarakatnya sudah seperti itu, memikirkan dengan dalam, dengan matang seperti itu. Harusnya orang-orang yang di level atas yang sedang bergejolak ini juga berpikiran seperti itu. Siapa sih yang mau kalau negara yang kita tempati bareng-bareng ini, kita huni bareng-bareng ini, kemudian jadi negara yang dipandang remeh oleh negara lain. Nggak ada yang mau, pasti ada yang mau. Tapi dengan kejadian yang terjadi sekarang ini, buru-buru mau jadi negara yang maju, negara dunia pertama. Aku rasa untuk mengurusi masalah perut aja masih banyak orang masih kesusahan, gimana gitu loh.
Itu pertanyaan yang perlu dijawab bukan oleh masyarakat sih, tapi oleh orang yang mengelola negara ini, seperti itu. Oke. Dan kabarnya kan ada beberapa tuntutan masyarakat yang nanti 5 September bakal baru dikeluarkan lah, maksudnya. Ya. Outputnya seperti apa? Oke, menurut pandanganku tentang tuntutan 17.8 ini ya, tuntutan 17.8 ini, yang namanya tuntutan itu realistis disampaikan, tapi belum tentu realistis untuk dilaksanakan. Belum tentu seperti itu. Tapi yang kemarin tunjangan-tunjangan DPR, kemudian banyak hal lah ya, yang perampasan aset dan lain sebagainya. Ini katanya sudah mau dibahas, disahkan, digodok seperti itu. Kalau aku sih malah pandanganku ya, untuk orang-orang yang ada di tingkat atas, pengambil keputusan. Kita sama-sama sadar ya, ada potensi yang nggak bagus untuk kondisi seperti ini. Nah, negosiasikan yang terbaik, karena rakyat itu cuma minta satu aja. Masyarakat ini semuanya cuma minta satu. Yang dirumuskan di Pancasila, coba nanti dicek bareng-bareng, nggak ada kemakmuran ya. Satu aja, keadilan sosial. Keadilan sosial itu ya memang kita harus adil dalam berbangsa dan bernegara. Katanya kesamaan dalam hukum, tapi kita bisa lihat beberapa hakim tertangkap tertangkap KPK, tertangkap kejaksaan sendiri. Waduh, kalian tahu lah ya di kitab suci seperti apa hakim itu kalau udah diberikan amanah pun seperti itu juga dengan pimpinan-pimpinan yang ada di tingkat atas, seperti itu sih Mas Oi. Iya, berarti memang permasalahannya ada di atas ya, bisa dibilang gitu, tingkat atas ini gitu. Yang pengelolaan. Iya, membenahi diri gitu, benar-benar gitu. Betul. Itu pengelolaannya harus ya kita selama ini kita masih percaya ya, coba dikelola dengan benar. Kalau dengan jangka waktu emang sih susah ngelola Indonesia. Cuman dengan jangka waktu kan satu presiden itu periodenya 5 tahun ya. Kecuali terpilih kembali, ya kan? Dengan jangka waktu itu bisa melakukan apa untuk Indonesia? Itu aja sih sekarang. Percaya. Orang-orang di atas itu pinter. Nggak mungkin mereka nggak pinter seperti itu. Tapi menanggapi kasus aparat yang menabrak pengendara ojek nih, ojek online kan? Ya. Suatu hal yang berdampak besar di negara ini kan, bisa dibilang dari situ tuh titiknya kan. Ya, hari pertama demo itu bukan tanggal 28-nya kalau aku bilang. Tanggal 25-nya. 25. Ya, tanggal 25-nya. Ini masih murni tuntutan masyarakat. Aku lihat kan girohnya masih oke sekali. Begitu tanggal 27 ada selentian kabar yang beredar. Ini selentian kabarnya kok bahaya menurutku ya. Aku cek ke beberapa temanku yang memang punya kabar-kabar lah ya. Kemudian aku cek lagi, wah ini bener-bener cari martir. Kalau aku bilang martir bukan sekedar korban. Kalau korban selesai korban, lah ini martir untuk memantik sesuatu yang lebih besar. Seperti itu. Terjadi kan akhirnya. Akhirnya. Ya, itu harusnya bisa diantisipasi, tapi gimana ya yang sudah terjadi ya udahlah ya. Besok janganlah. Moga-moga nggak seperti itu lagi. Berarti kan bisa dibilang kalau dari pesatnya Ki Atmo sendiri banyak yang janggal dong berarti kalau misalnya kayak gitu. Itu janggal banget Mas Oi. Contoh ya, aku kasih tahu satu contoh yang janggal. Beberapa masa ojek online segala macam, yang topi putih viral itu loh. Dengar kan Mas Oi? Yang nendang ke polisi itu loh. Iya. Itu aku kasih tahu, itu adalah salah satu strategi atau teori pemecahan massa. Karena kalau massa udah nggak bisa dibilangin secara persuasif, itu harus segera dipecah dengan represif. Karena kalau enggak, massa semakin ngumpul, maka akan semakin susah dikendalikan. Banyak orang-orang yang masuk seperti itu. Nah, itu memang ada caranya seperti itu. Tapi tolonglah, ini kan Indonesia canggih ya. Kita kan punya alat canggih ya. Canggih banget. Aku kasih sedikit clue, namanya Pegasus udah. Nah, itu sebenarnya kita harus segera cari, ini siapa aja sih ini aktornya, ini aktor-aktor ini siapa aja yang memanas-manasi hal seperti ini, siapa aja, gampang kok itu dicarinya. Dan kemudian kalau memang ada orang yang berasumsi jika kemarin ada buzzer yang sebelumnya pro pemerintah kok jadi gitu. Ini pandanganku baik secara supranatural maupun secara analisa aku di lapangan. Jangan bilang aku gak turun lapangan, aku turun lapangan, benar-benar aku di lapangan. Jadi analisaku ini adalah memang ada sengaja di sekeliling Pak Prabowo ini ditutup aksesnya.
tutup aksesnya. Pak Prabowo ini kan aku kan nggak meragukan ya kalau nasionalismenya dia kan mantan apa namanya TNI, Jenderal TNI kan udah jelas lah nasionalisme doktrinnya kan udah jelas. Tapi kalau dia ditutup aksesnya ke bawah ya nggak kelihatan rakyat seperti apa gitu loh. Ngeri tak? Banyak pihak yang bermain di sini ya. Sangat banyak sekali pihak yang bermain. Sangat banyak sekali pihak yang bermain. Banyak itu bisa dimasukkan dalam kelompok ya. Aku bilang ada 3 kelompok aja udah seperti itu. Tapi dengan banyaknya pihak yang bermain ini, misalnya tiga kelompok ini, apa menurut pandangan Kak Atmo nih, Prabowo bisa bertahan gak 5 tahun ini? Ini secara pribadi nih ya. Oke. Kemarin ada salah satu analis militer Bu Koni Rahakundini Bakri itu. Beliau menganalisa ada bocoran Prabowo cukup 2 tahun, ya kan? Kalau menurutku sendiri beliau ini bisa bertahan di 5 tahun paling enggak. Mungkin malah bisa nambah kalau diizinkan sama Tuhan lagi-lagi ya kan. Dengan beberapa catatan penting. Tolonglah, ini aku pakai analogi lah ya, kalau kita dapat satu buah yang busuk ya, yang busuk nggak usah dimakan, buang, langsung buang. Aku yakin Pak Prabowo itu udah dapat banyak informasi dan beliau ini kan salah satu orang yang juga paham tentang tentang hal-hal metafisika. Aku bilang paham karena beliau jadi presiden ke-8, sandinya dia adalah 08. Di mana-mana sandinya dia itu 08, jadi presiden ke-8 dan semuanya kemelekatan itu kolektor keris juga Pak Prabowo. Kolektor keris juga. Nah, semua kemelekatan itu ada baiknya nanti tersadur disaring ke dirinya Pak Prabowo. Kemudian ya diberikan untuk rakyat. Lagi-lagi tanpa filter, lagi-lagi tanpa hambatan hal-hal busuk itu tadi kalau aku bilang. Asli loh Mas Owi, itu ya kita bisa bilang itu busuk beneran. Yang bilang bukan cuman kita, banyak pengamat-pengamat, banyak orang-orang yang memang mereka nggak ngomong aja di media, aku ngomong di media, seperti itu sih. Oke, boleh nggak dijelasin nih ke kita, apa semua ini ada dalangnya, bisa dibilang gitu? Boleh nggak digambarkan seperti apa? Ya, tentu saja ini semua ada dalangnya, ada mastermind-nya. Kalau Pak Hendro Priyono bilang dalangnya adalah asing, ya kan? Ini artinya 2 nih. Bisa asing ini belum tentu orang asing, belum tentu dari negara luar. Tapi asing orang yang di luar pemerintahan, bisa jadi orang yang di luar pemerintahan. Walaupun mungkin beberapa kaki-kakinya masih ada di pemerintahan. Mungkin, aku kan nggak tahu orangnya siapa. Gitu. Ya kan? Tapi dalangnya ada. Dan dalangnya ini adalah ciri-cirinya ya, ciri-ciri dalang yang untuk kerusuhan seperti ini. Karena ini adalah pengulangannya, percobaan pengulangan kejadian 98. Ya, ciri-cirinya sama persis. Nah, ini adalah orang yang ingin men-take over kekuasaan. Karena kemarin aku lihat laporan-laporan dari luar, postingan-postingan di luar, berita-berita di luar, Al Jazeera, DW, Jerman, kemudian China Post, lain sebagainya. Itu semuanya mendelegitimasi Pak Prabowo di situ. Kan gerakannya masif seperti itu. Ya, aktornya berarti adalah orang yang ingin mengambil alih kekuasaan. Siapa sih orang yang mengambil alih kekuasaan? Yang mau mengambil alih kekuasaan kira-kira siapa? Nggak banyak kok orangnya. Ya kan, nggak banyak dong orangnya. Aku nggak mampu ambil kekuasaan Indonesia, aku nggak mampu. Jadi bukan aku yang jelas seperti itu Mas Oi. Kira-kira analoginya seperti itu ya dari Kak Atmo nih ya. Betul. Tapi ada nggak sekali lagi nih saran buat sobat kumis di rumah untuk masyarakat Indonesia lebih tepatnya gitu. Seperti apa nih kita harus ngambil langkah seperti apa mungkin kayak gitu? Iya, jadi gini, mungkin aku ini dari sekitar 20 tahun yang lalu ya, hidup dalam dunia supranatural, sejarah dan budaya yang lebih menitik beratkan kepada edukasi. Nah, kita saling mendidik lah, baik itu secara kemasyarakatan, baik itu secara eksak dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita nggak gampang digiring, supaya kita nggak gampang dibodohin oleh orang-orang. Masa sih kita sekarang milih orang cuman gara-gara jargonnya pemilu yang kemarin jargonnya cuman gemoy, enggak kan? Pak Prabowo itu lebih top dari itu sebenarnya. Nah, jangan dikecilkan pikiran kita oleh hal seperti itu. Kita harus tetap menjadi bangsa yang
luas, bangsa yang melihat sesuatu dengan lingkaran. Seperti itu sih Mas Wahid. Berarti buat sobat kumis di rumah harus ngeliat dari lebih luas lagi ya. Maksudnya jangan cuman apa yang sudah digiring gitu, intinya Betul. seperti itu. Betul. Oke. Baik, demikianlah obrolan seputar Mistrika dengan Ki Atmo Wijoyo sebagai pakar spiritual. Semoga ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi Ki Atmo, makasih udah mampir ke sini. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu. Siap. Dan terus update tentang kumis kupas mistis di YouTube Dulian Transvision atau Transvision Official karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kumis.